Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline dan saatnya kita masuk ke segmen Money Talk. Betul, setiap awal bulan merupakan waktu menerima gaji bagi mereka yang memiliki penghasilan tetap. Nah, namun punya penghasilan tetap bukan jaminan bahwa kondisi keuangan Anda akan stabil. Nah, ini ya pemirsa, kalau gajian tiba tapi kok cuma numpang lewat aja ya, Anda pernah merasakan seperti itu tidak? Atau gajinya hanya 5 koma atau 10 koma yang artinya setelah tanggal 5 atau 10 langsung koma. Seperti itu. Pasti kalimat ini sudah tidak asing ya mungkin untuk Anda dan kerap kali terucap ketika gajian tiba. Nah, kenyataannya mengelola uang gajian itu tidak mudah loh. Ada banyak godaan bertebaran waktu gajian tiba. Seperti misalnya diskon gajian hingga diskon cashback. Sehingga terkadang pengeluaran lebih besar ketimbang pendapatannya alias besar pasak daripada tiang. Nah, tak heran meski memiliki gaji bulanan tapi tetap sulit untuk menyisihkan uang guna ditabung. Padahal di masa pandemi ini kita harus menjaga dan memastikan uang gaji yang diterima teralokasikan dengan baik agar semua kebutuhan hidup tercukupi dan tidak ludes begitu saja dalam waktu yang cepat. Anak Jakarta banget ke Puri lagi kan? Iya, ke Puri, Central Park, males nyari parkirnya. Jadi di mana nih, berapa banyak di antara Anda yang mungkin sering mengatakan bahwa gaji cuma sekedar numpang lewat? Kalimat ini sudah sering dan tidak asing diungkapkan. Ternyata punya penghasilan ini ya memang bukan jaminan ya. Terus gimana sebetulnya caranya untuk mengalokasikan secara ideal? Tapi ada godaan, tapi lagi pandemi, tapi gaji dipotong dan lain sebagainya. Sepertinya banyak tapi-tapinya begitu ya. Gimana nih cara mengaturnya agar tidak hanya numpang lewat? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan perencana keuangan. Ada Mas Safir Sinduk via sambungan Zoom yang sudah bergabung. Dan juga kami mengundang partisipasi Anda pemirsa melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Sekali lagi 021 583 99 100. Langsung saja kita sapa perencana keuangan Mas Safir. Hai. Ceria sekali kayaknya hari ini ingin membagikan. Ideal soalnya tahu ya alokasi gaji itu seperti apa sebetulnya. Nah, tindakan pertama nih sebetulnya harus kita lakukan itu masukin dana darurat dulu, dana tabungan dulu atau gimana sih, berapa persentasenya dari gaji? Jadi saya selalu ditanya gitu ya, apa sih yang mesti kita lakukan kalau misalnya kita gajian? Karena banyak orang itu kalau dia gajian tuh uangnya habis gitu ya. Nah, saya selalu bilang begini, daripada pusing-pusing, hal pertama yang harus dia lakukan itu adalah membayar cicilan utang. Karena sederhana banget, kalau cicilan utang itu tidak dibayar, maka akan ada yang namanya denda. Itu pertama. Jadi kalau misalnya dia jatuh tempo cicilan utang, katakan setiap tanggal 27, tiap tanggal 28, maka kalau dia bayar tanggal 26 masih untung dia nggak akan kena denda. Tapi kalau dia tunda-tunda, dia akan kena denda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang tidak ada aturan untuk bayar full saldo utangnya, tapi kalau dia tidak bayar full saldo utangnya tentu ada bunganya. Jadi yang pertama bayar cicilan utang terlebih dulu, itu pertama. Tapi yang kedua ini dia, tabunglah, investkan. Minimal itu 10% dari income, itu paling sedikit. Jadi kalau misalnya penghasilan kita katakan 5 juta sebulan, maka jumlah yang kita tabung itu minimal 500.000. Tapi lebih banyak lebih baik. Kurang dari 10% jangan, tapi lebih banyak lebih baik. Jadi sekali lagi nggak usah pusing-pusing, dua hal ini aja dulu. Bayar cicilan utang itu yang pertama, dan yang kedua tabung atau investasikan minimal 10%. Habis itu sisanya kalau mau dihabiskan terserah, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Oke, 10% itu ya minimal. Minimal 10%. Sebentar, ini dalam hal ini kita harus perjelas dulu. Hutang ini maksudnya tuh kayak kartu kredit gitu loh, pemirsa. Kartu kredit jangan juga ditunda-tunda. Kalau bisa bayar full akan lebih baik gitu. Karena misalnya ada nominal tertentu minimum, tapi yang itu tadi diingatkan oleh Mas Safir, jangan lupa ada bunganya begitu ya. Cicilan KPR, kendaraan, cicilan gadget mungkin, pay later, banyak sekarang cicilannya. Itu yang harus dilunasi dulu, jangan sampai jadi denda dan nanti memakan keuangan. Nah, Mas Safir tadi kan Anda mengatakan minimal 10% gitu ya. Nah, bagi mereka yang sulit untuk menyisihkan nominal 10% itu harus seperti apa? Rekening tabungannya harus dipaksakan untuk dipisah atau bagaimana saran dari Anda?
Gampang sekali. Kalau Anda tanya sama saya, caranya gampang sekali ya, Widya Manayla. Jadi yang pertama nih ya, biasanya kalau ada gajian itu biasanya lewat bank ya. Jadi mudah sekali bilang ke banknya, hey Mbak customer service, saya kan gajian tiap tanggal 26 nih misalnya. Tolong dong tiap tanggal 27 atau 28 potong otomatis transfer ke rekening saya yang lain lagi. Mau ke rekening reksadana, mau ke rekening ini, rekening itu terserah. Jadi biarkan sistem yang melakukannya. Jadi ini istilahnya disebut dengan nama auto debit ya, auto debit. Jadi dan itu perintahnya cuma sekali di awal dan nanti biarkan sistem yang melakukannya. Kenapa? Karena saya tahu banget kalau nggak pakai auto debit, banyak di antara kita, aduh males ke ATM, ngapain mesti transfer mobile banking, mesti transfer. Tapi kalau mesti transfer barang belanja di marketplace, nggak usah disuruh. Naila misalnya, so, kalau ada barang belanja di marketplace nggak usah disuruh, dia buka m-bankingnya, dia bayar. Paling cepat. Jadi biarkan sistem yang bekerja, biarkan auto debit yang bekerja. Oke, sekarang katakanlah teman-teman yang juga mengalami pengurangan income begitu ya, pengurangan gaji. Mereka selalu bertanya, nah ini berarti tetap harus disesuaikankah persentase? Kalau tadi dikatakan 10% ketika gajinya normal. Tapi ketika ada pengurangan ini juga berarti ada adaptasi atau tetap dipaksakan segitu nih, Mas Safir Senduk? Tetap dipaksakan segitu. Kenapa begitu? Karena begini, pandemi dan resesi ini mengajarkan kita bahwa next time ada pandemi lagi, ada resesi lagi, tabungan kita harus siap. Kenapa? Karena next time mungkin siapa tahu ada pandemi, ada resesi, penghasilan kita kena masalah lagi, yang bisa menghidupi kita hanya tabungan. Jadi kalau pertanyaannya di masa pandemi seperti sekarang penghasilan dari sebagian dari kita berkurang, apakah jumlah yang ditabung itu berkurang persentasenya? Saran saya tetap sama, tapi kalau bisa di bagian pengeluaran lah yang kita harus bisa menyesuaikan diri, fokus pada hal-hal yang memang butuh dan wajib saja. Yang ingin, kalau misalnya tahu kok elektronik itu penting banget, saya tahu ya, dia baru launching, tapi selama dia belum mendesak, belum urgent, saya pikir dimundurin 3 bulan belinya, kita nggak akan ada masalah kok gitu. Jadi fokus pada hal yang memang betul-betul wajib dan butuh saja, itu pertama. Dan yang kedua juga, Widya Manayla, adalah belajarlah dari sekarang mencari barang substitusi, barang pengganti. Saya kasih contoh, misalnya ini contoh aja. Saya tuh senang sekali martabak manis keju coklat, senang sekali, apalagi puasa-puasa ini ngomong makanan ya. Tapi kalau saya lagi pengen cari barang pengganti, saya akan beli roti tawar, mentega, meses, dan keju parut ya. Nggak persis sama memang, tapi juga di ID. Jadi itu namanya barang substitusi. Dan barang substitusi itu tidak melulu itu, kadang-kadang brand, kadang-kadang kita terbiasa merek A, coba ganti jadi merek B yang misalnya mungkin kualitasnya tidak begitu beda jauh, tapi ada perbedaan harga. Jadi di sini kita belajar mengendalikan pengeluaran kita. Saya pikir 2 hal itu, kendalikan pengeluaran kita, dan salah satunya adalah juga dengan cara belajar mencari barang substitusi atau barang pengganti. Nah itu dia, dan juga kami masih mengajak Anda pemirsa untuk line telepon interaktif di nomor 021-583-99-100 untuk menanyakan masalah hal ini kepada Mas Safir Senduk. Nah tadi kata Mas Safir sudah menjelaskan harus menahan keinginan yang dirasa kurang perlu begitu. Tapi setelah membayar hutang, kemudian menyisihkan tabungan, ada saja nih orang-orang yang konsumtif yang memaksakan diri untuk membeli keinginan yang diinginkan. Seperti istilahnya BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Nah, kalau yang seperti itu gimana tuh, Mas Safir? Ini kayaknya nih Anda pengalaman pribadi nih kayaknya. Iya benar ya, budget pas-pasan tapi tetap komplain gitu ya kan. Silakan. Iya, tetap komplain gitu ya. Ini menarik. Kenapa? Karena begini, di zaman sekarang beda loh dengan 15-20 tahun lalu. 15-20 tahun lalu, Anda kalau kepingin baju, kepingin apa, Anda harus datang ke mall. Sekarang makin mudah. Kenapa? Kita buka HP, marketplace di mana-mana. Kadang ada toko-toko yang dia bahkan punya aplikasi sendiri. Jadi ini makin mudah buat kita berbelanja. Sehingga banyak di antara kita yang lama-lama, walau kalau kita nggak beli sekarang, kita wishlist dulu. Jadi contohnya misalnya kayak Widya nih ya, Widya kayaknya barang bagus wishlist. Jadi kayaknya tiap hari nggak ada hari terlewatkan tanpa punya wishlist baru. Gitu. Tapi nggak check out loh wishlist. Tidak ada dulu. salah.
Wishlist aja dulu gitu. Jadi nggak ada salahnya punya wishlist yang terus bertambah. Naila juga ya, nggak ada salahnya punya wishlist yang terus bertambah. Tapi kalau bisa kendalikan jumlah eksekusinya dalam sebulan. Misalnya eksekusi misalnya gini, oke saya punya wishlist, berarti bulan ini saya udah gajian, saya eksekusi. Eksekusi itu artinya apa? Wishlistnya dibayar, wishlistnya dibeli. Wishlist banyak nggak ada masalah, tapi kendalikan jumlah dieksekusinya. Mungkin bukan 10 tapi dikendalikan, mungkin 5 saja atau 3 saja. Jangan lupa kita masih harus hidup untuk bulan berikutnya. Jadi kuncinya sekali lagi adalah kita tidak bisa mencegah banyak sekali aplikasi marketplace yang muncul di handphone kita. Misalnya nggak bisa cegah, kita juga nggak bisa cegah kita nambah wishlist kita nambah mau kita manusia biasa, is okay nggak apa-apa. Tapi kendalikan jumlah yang kita wujudkan wishlistnya. Sebulan 3 saja, mungkin 4 saja, sesuaikan dengan kemampuan kita juga saya pikir. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari teman-teman pelaku home industry. Kayaknya tadi kesindir begitu ya, ngomongin soal gadget atau gawai. Kita membutuhkan gawai terkini untuk akhirnya mengakomodir semua kebutuhan. Dari mulai membuat foto yang sangat estetik untuk akhirnya dipublishkan di media sosial dan juga menerima pesanan-pesanan yang membutuhkan memori lebih banyak. Jadi sepertinya ada pembenaran bahwa boleh membeli gawai terbaru itu untuk mensupport bisnis. Tapi kita akan bahas lebih lanjut Mas Safir Senduk selepas jeda pariwara berikut ini. Sekali lagi jangan lupa bagi Anda yang ingin bergabung dan juga punya curahan hati yang sama. Kenapa jam 9 masuk gaji, jam 11 sudah hilang? Tinggalkanlah pertanyaan Anda dengan melalui telepon di mana, Naila? Di 021 583 99 100. Kami akan tunggu partisipasi Anda usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Newsline. Ini masih perbincangannya seksi sekali terkait gaji yang katanya cuma numpang lewat. Jam 9 masuk, jam 11-nya sudah rip begitu ya. Apa yang ingin menjadi pertanyaan pribadi dari Naila? Iya, jadi gini, kadang kita bisa mengerem keinginan kita, tapi kita harus mensubstitusikannya dengan hal yang lain seperti yang dikatakan oleh Mas Safir. Tapi benar nggak sih kalau misalkan kita belanja dengan barang diskon, ini bisa dikatakan hemat, Mas Safir? Bisa banget. Jadi gini, diskon itu kadang seperti pedang yang punya mata itu ada 2 ya. Jadi diskon itu bisa membuat orang datang dan akhirnya membeli apa yang dia nggak butuhkan. Jadi sebagai contoh, misalnya ada barang 1 juta, diskon 300.000. Pertanyaannya, kalau saya beli barang itu berarti saya untung 300.000 dong. Jawabannya, kalau kita butuh barang itu, kita sudah hemat 300.000. Betul. Tapi kalau kita tidak butuh barang itu, kita lebih boros 700.000 hari itu. Jadi kalau Naila nanya, kalau ada diskon tuh kita jadi hemat atau tidak? Jawabannya adalah tergantung kita butuh atau tidak. Kalau butuh, jelas kamu jadi lebih hemat. Tapi kalau sebetulnya nggak butuh, tapi kamu beli hanya gara-gara ada diskon, kamu sebetulnya jadi lebih boros. Iya. Jadi mau modis atau modus nih? Modis modal diskon, modus modal dusta. Jangan membohongi diri sendiri. Kalau memang tidak perlu amat barangnya, jangan harus dikendalikan. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya juga menarik terkait ya tadi ada seorang yang baru memulai house industry gitu ya, usaha kecil yang dia dengan pembenaran dalam tanda kutip, saya membutuhkan gawai terkini untuk mengakomodir semua kebutuhan dari mulai mengambil foto yang cantik, estetik dan akan diupload mungkin di marketplace, di sosial media dan lain sebagainya. Dari ketawanya Mas Safir Senduk saya udah mengira ini, sudah mengira kayaknya jangan ngadi-ngadi kalau kata anak sekarang gitu ya. Gimana nih Mas Safir Senduk? Jawabannya mungkin yang bertanya itu mungkin dia tidak ngikutin teknologi juga kali, bahwa sebetulnya untuk mengikuti perkembangan foto terkini segala macam, sebetulnya HP tahun lalu pun masih oke, nggak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, tidak perlu HP yang ada merek tertentunya. Misalnya ada banyak sekali HP yang dia juga bagus-bagus gitu ya. Jadi mungkin saya mengerti, mungkin yang bertanya itu mungkin dia hanya tahu pada satu brand, dia mungkin mengenali brand lain, tapi kadang namanya brand itu sudah merasuk ke dalam jiwanya bahwa saya maunya hanya satu brand ini, dengan satu brand ini saya percaya bahwa hasilnya bagus. Nggak juga lah, teknologi yang penting nomor 1 tidak ketinggalan banget, jangan HP yang mungkin 5 tahun banget misalnya, mungkin itu kerasa bedanya, dan tidak harus satu brand saja, sekarang udah banyak yang bagus. Yang penting Anda kalau bicara HP ya 1-2 tahun ke belakang masih oke lah saya pikir. Ya, bisa doable ya. Nah itu dia, tapi ada lagi nih Mas Safir, jika dia sudah niat nih ya benar-benar untuk memposkan anggaran, setiap bulannya ditulis anggaran saya, kebutuhan saya sekian, tapi ada saja yang memang tidak sesuai dengan pengeluaran gitu. Nah ini sebenarnya apa yang salah sih Mas Safir? Yang salah adalah kita manusia biasa punya emosi.
jadi gini, pencatatan itu, hitung-hitungan, akuntansi segala macam itu logika ya, itu logika. Dan segala macam yang kita bilang ini logika. Dan penonton Metro TV menonton acara kita nih, oke dia bilang berarti kata Mas Safir mesti nabung segala macam. That is logic gitu ya. Tetapi itu bisa buyar seketika begitu kita lihat sesuatu, kita lihat barang di marketplace, ini lucu nih kayaknya nih. Saya kalau pakai ini tambah cantik, suami tambah cinta. Udah gitu kata-kata penjualannya nangkep banget lagi ya, dengan kerudung ini kamu akan kelihatan makin oke banget, suami akan tambah sayang, dibeli sama dia. That is emosi. Jadi pertanyaannya kenapa sih kita udah rencanakan tapi kadang masih jebol juga, karena kita manusia biasa punya emosi, kadang-kadang kita nurutin emosi kita. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Jadi intinya harus stabil gitu ya emosinya. Jangan berbelanja dalam keadaan lapar misalnya, itu juga mempengaruhi loh psikologis gitu ya. Nah, tapi juga ini menjadi pembenaran ya, lagi-lagi dari tadi ngomonginnya pembenaran. Semisal kita sekarang di zaman pandemi lebih banyak berbelanja di marketplace, di sebuah aplikasi yang ketika mau check out ada sisa nih, misalnya 199. Apakah Anda akan berdonasi satu, atau misalnya investasi emas satu, investasi reksadana dan lain sebagainya. Jadi seperti ada embel-embel berbelanja, tapi juga bersedekah, tapi juga berinvestasi. Nah, gimana caranya kita tidak terbuai dengan kata-kata itu dan stick dengan rencana yang sudah kita punya, Mas Safir? Ini sama aja dengan pertanyaan gini, gimana sih caranya supaya di mall itu kita nggak boros? Saya bilang adalah yang memang godaan itu pasti ada, dan yang harus kita lakukan adalah ya sudah, kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Tapi buat Anda yang parah nih, kalau di mall dulu ya, kalau buat Anda yang parah, Anda betul-betul tidak bisa mengendalikan diri, maka jawabannya sederhana. Setiap kali Anda pergi ke mall, berjalanlah 25% lebih cepat. Maka kardio akan lebih terbakar ya, bukan iya. Karena kalau Anda jalan 25% lebih cepat di mall, Anda akan fokus, Anda akan pakai kacamata kuda, Anda nggak akan lagi lihat kiri. Ini kayaknya kanan itu, mampir dulu ya, mampir. Itu kalau di mall, Tapi kalau di marketplace, sebagian dari kita seperti yang saya lakukan kadang-kadang, ya betul-betul fokus pada apa yang kita cari, fokus pada apa yang betul-betul kita butuhkan. Setelah itu kita sign up. Jadi ini khusus buat Anda yang memang sudah ekstrim sekali, udah parah sekali, udah stadium lanjut gitu ya, shopaholic-nya ya. Udah stadium 5, masuklah ke marketplace hanya untuk mencari yang Anda butuhkan. Nah, itulah ya Mas Safir Sinduk mengingatkan kita sampai gaya jalan saja tadi sudah dikasih masukan. Lebih cepat. Baik, nah ini kita sudah ada satu penelpon, ada Andra dari Bekasi. Selamat siang, Andra, silakan. Siang. Halo Mas Safir. Halo. Ya, aku mau nanya nih. Kan di kantor aku itu gaji sedang lagi ada pemotongan. Apakah yang tadi minimal 10% untuk menabung itu wajib? Sama ini soal kalau setiap bulan kan selalu bikin anggaran gitu ya untuk pengeluaran bulanan, tapi selalu meleset di tengah-tengah. Itu kira-kira apa yang salah? Ganti kantor, makasih Mas Safir. Andra curang, Anda kayaknya baru gabung deh. Tadi pertanyaan Anda sempat saya tanyakan ya, kalau misalnya memang ada pemotongan, tapi apakah memang nominal 10% itu harus tetap dialokasikan? Silakan Mas Safir diulang kembali jawabannya. Jadi sekali lagi, walaupun penghasilan kita ada pemotongan, kalau bisa jumlah yang kita invest tetap sama, persennya tetap sama. Paling sedikit 10%. Kenapa? Karena pandemi ini justru mengajarkan kita, next time ada pandemi lagi, jangan sampai terulang lagi kita nggak punya tabungan. Misalnya seperti itu, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pandemi ini juga mengajarkan bahwa penting sekali buat kita itu punya investasi. Nah itu. Kemudian berikutnya juga tadi adalah kalau misalnya kita sudah banyak melakukan penghitungan tapi masih jebol juga, penyebabnya kenapa? Penyebabnya karena kita masih seringkali menuruti emosi kita. Tapi ini wajar karena kita manusia biasa. Tapi yang harus kita lakukan adalah belajar. Kita harus punya jam terbang, belajar mengendalikan emosi belanja kita ya. Dan ini nggak mudah, Widya Naila, ini nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Tapi ini pakai proses, ini pakai jam terbang. Dan kalau Anda bisa lulus di situ, Anda bisa jadi master dalam soal pengeluaran. Langsung jadi saingannya Mas Safir Sinduk ya. Oke, Mas Safir, terakhir untuk mengingatkan kita juga bahwa pandemi masih belum selesai, kestabilan ekonomi juga masih terombang-ambing dalam ketidakpastian. And then what we should do untuk akhirnya stick dengan plan, tetap pakai kacamata kuda, memiliki dana ideal, dana tabungan, dana darurat dan lain sebagainya. Silahkan.
Jadi yang paling penting adalah menabung. Menabung itu tetap harus dilakukan. Menabung itu tidak melulu taruh uang di bank, tapi di mana saja. Dan ketika bicara menabung dan berinvestasi, tentunya salah satunya adalah ke namanya dana darurat atau emergency fund atau dana cadangan. Itu yang pertama. Tetapi jangan juga terlalu banyak uang numpuk di dana cadangan atau dana darurat itu. Tapi dia juga harus punya persiapan buat masa depan, buat anak sekolah, buat pensiun. Dua hal ini Widya Naila, dua hal ini adalah kita tidak bisa tunda-tunda. Sekolah anak sama pensiun. Yang lain mungkin masih bisa kita atur, tapi sekolah anak dan pensiun tetap harus dipersiapkan dananya, entah pada saat ini lagi pandemi atau tidak. Iya, oke. Mas Safir Senduk, terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsline dan terus menginspirasi kami. Jangan bosan-bosan ya untuk terus memotivasi pemirsa Dan mengingatkan kita semua ya. Terima kasih Mas Safir Senduk, salam sehat.